Halo guys, selamat datang di Vivi Nuhataro. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema. Bagaimana kesan pertama orang-orang melihatmu? Ya. Saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya resonate ya, karena ini pembacaan umum. Energinya banyak orang, jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sebagian aja yang resonate, atau bisa semuanya resonate buat kamu. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Ya, saya shuffle dulu kartunya, general reading. Bagaimana kesan pertama orang melihatmu? Kesan pertama orang melihatmu, ya, kamu orang yang penuh percaya diri, gitu ya. Dan kepercayaan diri kamu itu lahir dari pengalaman kamu, gitu ya. Kamu memiliki banyak pengalaman dalam hidup, gitu ya. Jadi kamu memiliki perjalanan hidup yang tidak biasa, yang tidak umum, ya, tidak biasa seperti orang pada umumnya, gitulah ya. Kamu memiliki perjalanan yang penuh lika-liku, gitu ya, penuh ya dengan naik turun, gitu ya, banyak terjal, banyak rintangan, gitu ya, yang kamu lalui, dan itu menjadikan kamu jadi orang yang sangat berpengalaman, gitu ya. Dan pada akhirnya kan kamu eh, apa ya, kayak tahu gitu ya, bekal dari pengalaman kamu di masa lalu itu kamu memiliki, atau kamu tahu bagaimana ngehandle orang, gitu ya. Bagaimana kamu menghadapi orang-orang ya. Kamu tahu gimana cara menghadapi orang yang keras kepala, gitu ya, orang yang ngeyel gitu. Kamu tahu caranya menghadapi orang yang mungkin gak pesimis, gitu ya, gak percaya diri, orang yang merasa gak aman, insecure, gitu. Jadi, ya, orang melihat kamu emang, iya, cabai rawit, gitu ya. Kecil-kecil, masih muda, tapi pengalaman hidupnya udah banyak, gitu. Kamu, meskipun masih muda, tapi kamu bisa memberi uh, banyak pelajaran berharga untuk orang-orang di sekitarnya, gitu ya. Jadi mungkin dari kesan pertama orang melihatmu itu dari kepercayaan dirimu, dari semangatnya kamu, gitu ya, energiknya kamu tuh emang udah kelihatan kalau kamu tuh eh, nggak bisa diremehkan, gitu ya, nggak bisa nggak bisa dipandang sebelah mata, gitu ya, karena kamu bisa ngehandle situasi, bisa ngehandle orang, gitu, dari pengalaman masa lalu kamu, gitu. Ya, kesan pertama orang melihatmu, gitu, kamu orang yang teguh, orang yang kayak kalau udah punya pendirian, gitu ya, udah punya prinsip, itu udah nggak bisa diotak-atik lagi, gitu ya. Jadi emang kuat, gitu, prinsip kamu kuat. Kamu kalau memiliki sudut pandang, gitu ya, udah nggak bisa digoyahkan, gitu. Dan di sini memang secara mental, gitu ya, secara mental kamu tangguh, kamu kuat, kamu kayak siap menghadapi rintangan, siap menghadapi resiko, gitu ya. Karena kamu memang udah terbiasa melalui banyak asam garam kehidupan. Ya, jadi dua kartu ini relate, gitu ya.
kamu memiliki banyak pengalaman hidup dari tekanan, ya, dari tekanan. Dan uh, tekanan ini, tekanan hidup ini yang aku rasakan memang ini pilihan kamu, gitu ya. Ini pilihan hidup kamu, karena kamu orang yang dedikasi, gitu ya, orang yang komitmen, gitu, entah dengan hubungan, entah dengan pekerjaan, ya. Pokoknya kalau kamu udah ngambil A, ya udah, kamu akan hadapi, kamu akan selesaikan. Makanya kayak ya komitmen kamu, dedikasi kamu itu banyak memberikan uh, pelajaran gitu ke diri kamu. Kamu bukan tipikal orang yang mudah menyerah gitu ya. Kamu bukan tipikal orang yang kayak pos, uh, pesimis gitu. Pokoknya ya udah, kalau kamu udah ngambil keputusan A, ya udah. Pokoknya apapun rintangan yang di depan kamu akan hadapi. Kamu ya udah, kamu tahu konsekuensinya, resikonya seperti apa. Udah aku hadapin, dan entah itu nanti, kalaupun nanti gagal, ya itu akan aku jadikan pelajaran gitu ya. Kalau sukses, ya itu alhamdulillah gitu ya. Itu yang diharapkan, itu sebuah keuntungan gitu ya. Itu adalah, ya itu kayak usaha kamu dibayar gitu. Tapi kalaupun gagal, nggak berhasil, ya itu aku jadikan sebuah pelajaran, sebuah pengalaman gitu. Ya, jadi pesan pertama orang melihatmu di sini adalah kamu yang memang kuat, kuat secara batin ya, kuat secara mental, kamu berdedikasi, kamu tidak mudah diotak-atik, tidak mudah dipengaruhi gitu ya. Kamu orang yang berprinsip, kamu orang yang berpendirian teguh gitu. Ya. Kamu tahu apa yang kamu mau gitu ya. Kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu, meskipun kamu tahu resikonya di depan seperti apa. Aku akan hadapi gitu ya. Bagus ini kartunya. Hmm. Makanya aku mau ketawa-ketawa terus kan sambil baca, karena emang bagus banget. Oke, kesan pertama orang melihatmu di sini kayak kamu itu mudah untuk berdamai dengan apapun yang terjadi di dalam hidup kamu. Jadi kamu udah sangat positif gitu. Kamu sangat positif menghadapi berbagai macam ujian di dalam hidup kamu gitu ya. Kamu sadar namanya hidup itu kan naik turun gitu ya, pasang surut. Nggak mungkin lah namanya hidup itu akan jalan lurus terus, itu nggak mungkin ya. Orang jalan juga pasti akan ada belok kanan, belok kiri gitu kan, ada akan naik turun. Kamu udah sadar di situ, dan ya udah gitu ya. Kamu berdamai. Kamu berdamai, ya udah kamu jalanin aja gitu kan. Kalau lagi sedih, ya udah jalanin aja gitu kan. Kalau emang lagi sulit, ya udah terima aja, hadapin aja gitu, sambil cari solusi gitu kan. Sambil cari jalan keluar, ya udah. Jadi kamu udah nggak banyak ngeluh. Fokus kamu itu adalah kayak menerima apapun yang terjadi di dalam hidup kamu, dan kamu lebih fokus pada mencari solusi, mencari jalan keluar gitu. Kamu udah sadar ke situ. Jadi udah nggak ada waktu untuk mengeluh gitu ya. Udah nggak ada waktu untuk berpikir yang negatif gitu ya. Udah terima aja. Emang beginilah hidup gitu kan. Dan yang aku rasakan dari 3 kartu ini, ya, ini adalah energi kalian itu sangat positif dari 3 kartu ini. Dan ya semoga, ya aku doakan untuk kalian semua, jika kalian relate gitu ya, kesuksesan itu akan mudah hadir dalam hidup kamu, karena kamu itu udah positif ini dalam menjalani kehidupan, ya. Kamu mengambil hikmah, kamu mengambil pelajaran di setiap perjalanan yang sulit, gitu. Dan kamu udah berdamai dengan apapun yang terjadi di dalam hidup kamu, gitu ya. Dan apa ya? Ini kayak energi kamu tuh udah selaras gitulah sama energi semesta. Makanya apapun yang kamu manifestasikan ya dari kartu 3 ini, aku rasakan
kamu mudah memanifestasikan apapun. Kamu mudah kayak cepat untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan kamu, ya, apa yang lagi kamu usahakan gitu ya. Diaminin yang baik-baik. Ya, ini pesan pertama orang melihatmu tuh udah bagus banget ya. Jadi ya emang energi atau aura yang keluar itu ya seperti itu. Dan energi yang ada di dalam diri kamu ya emang ya begitu gitu ya. Karena namanya aura itu nggak bisa bohong ya. Oke. Kesan pertama orang melihatmu, ya kamu orang yang kayak inisiatif, gerak cepat. Kamu tahu ambil solusi, gitu ya, ambil tindakan, inisiatif. Jadi ketika terjadi sesuatu, hal yang kayak terjadi masalah gitu ya, ketika orang lain mungkin akan panik gitu ya, takut, cemas, itu kamu tahu untuk ngambil tindakan atau langkah pertama gitu ya. Jadi kamu langsung gercep, kamu tahu solusi yang harus kamu tahu solusinya, apa yang harus kamu kerjakan, apa yang harus kamu selesaikan gitu. Jadi ada kecerdasan di sini ya. Emang kamu pintar gitu ya. Kamu tidak begitu terlalu pakai perasaan gitu ya. Kamu tidak terlalu yang baperan gitu tuh enggak. Kalau terjadi sesuatu ya udah, aku harus ngapain nih gitu. Jadi langsung fokus kamu tuh cari solusi, ambil tindakan gitu ya. Cari jalan keluar gitu. Ya, oke. Kesan pertama orang melihatmu, kamu lumayan jaga jarak sama orang-orang. Kayak gimana ya? Kamu tuh kesan pertama orang melihatmu kayak kamu nggak mudah percaya sama orang lain, gitu ya. Apalagi untuk orang yang baru kamu kenal. Kamu jaga jarak, kamu hati-hati, kamu waspada, kamu tidak mudah untuk terbuka, gitu ya. Di sini yang aku rasakan kayak mungkin kesan pertama yang kamu tampilkan gitu ya, yang orang terima dari diri kamu adalah kamu tidak mudah untuk kayak say hi dulu gitu ya. Jadi kalau orang yang ramah gitu, orang yang ya memang lumayan agak-agak maksudnya polos gitu kan, itu kan biasanya akan hai, say hi dulu gitu kan, ngajak ngobrol dulu gitu. Tapi di sini kayak kamu tuh memang lumayan jaga jarak, hati-hati, nggak mudah untuk terbuka gitu. Tapi di sini karena kayak kamu udah jadi apa yang kamu tampilkan di luar gitu ya, kewaspadaan kamu, kehati-hatian kamu yang kamu tampilkan di luar ini adalah sebenarnya di dalam diri kamu itu pernah ada luka pengkhianatan gitu ya, pernah ada luka ditinggalkan, diabaikan, ditolak gitu ya. Jadi kamu kayak melindungi diri gitu ya, melindungi diri, kamu menjaga diri kamu gitu ya. Ada ketidakpercayaan apalagi sama orang baru gitu ya. Sedangkan orang yang aku kenal, orang yang aku percaya aja bisa mengkhianati aku, bisa meninggalkan aku. Dan ini adalah trauma kamu gitu ya. Tapi dengan kartu Ace of Cup di sini yang aku rasakan, kamu udah berdamai dari trauma atau dari luka yang dulu kamu terima ya, luka pengkhianatan, luka penolakan, luka ditinggalkan ya. Dengan adanya Ace of Cup ini kamu udah berdamai ya, kamu udah selesai, kamu udah memaafkan gitu ya. Dan kamu jadikan luka pengkhianatan itu jadikan kamu pengalaman hidup, pelajaran hidup gitu ya. Makanya tadi aku bilang
energi kamu udah selaras sama Tuhan, sama semesta. Ya, kamu mudah untuk memanifestasikan apapun yang menjadi keinginan kamu karena ada is of di sini. Ya. Sudah ada pemaafan, keikhlasan, legowo, sudah ada penerimaan. Gitu, ya. Kesan pertama orang melihatmu, ya, di sini, kamu orang yang pintar, kamu orang yang cerdas, kamu orang yang memiliki taktik. Ya, kamu bukan tipe kalau orang yang polos mungkin, gitu ya. Kayak gimana? Kamu tuh orang yang strategis, gitu ya. Udah kelihatan lah gitu. Kalau kamu tuh orang pintar, mungkin dari cara kamu berbicara, dari gestur tubuh kamu ya, dengan kepercayaan diri kamu, dengan kewaspadaan kamu, gitu ya. Dengan iya, kamu bicara, tapi kamu juga memperhatikan, mengamati orang-orang sekitar, ya. Eh, Berbicaranya kamu juga nggak ngasal gitu ya, nggak ngasal bicara, cukup strategis, cukup hati-hati. Kamu pinter menyampaikan apa yang ada di dalam diri kamu, apa yang ada di dalam pikiran kamu, kamu sampaikan gitu. Jadi orang tuh mendapat kesan, oh ini orang pinter nih, oh ini orang nggak bisa disepelekan nih, oh ini orang nggak bisa ditipu nih, gitu kan. Jadi karena ya menipu kamu, akhirnya bukan kamu yang ditipu, tapi mereka yang ketipu oleh tindakan kamu, gitu ya. Karena ada strategi di sini kamu itu ahli strategi, gitu ya. Jadi kamu nggak mudah untuk dibohongi, kamu nggak mudah untuk dimanipulasi. Kayak kamu tuh udah bisa ngebaca dulu nih, orang ini arahnya mau kemana, gitu ya. Oh, orang ini arahnya mau 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 kayak bohongin kamu, manipulasi kamu, kayak mau masang perangkap ke kamu, gitu ya. Kamu udah tahu dan ya udah, kamu tinggal pasang strategi aja. Gimana caranya untuk menghadapi tipikal orang-orang yang mau ngejerumusin kamu, mau ngejatuhin kamu, gitu. Makanya ya di sini kamu orang yang cerdik, kamu orang yang pintar, tahu strategi, gitu ya. Jadi kesan pertama orang melihatmu adalah ada di kecerdikan kamu. Ya, kamu orang yang cerdik dari tutur kata kamu, dari gestur tubuh kamu, gitu. Ya. Kesan pertama orang melihatmu, ya. Kamu ini pinter menghargai orang lain, ya. Ngerti caranya memperlakukan orang lain dengan baik. Kamu ketika ada orang lain yang lagi berbicara gitu ya, contoh itu kamu akan mendengarkan pembicaraan orang lain sampai selesai, tidak memotong pembicaraan gitu ya. Kamu tidak menghakimi, kamu tidak menyalahkan, kamu tidak memberi nasihat, ya udah, kayak cukup dengarkan aja. Jadi dari situ, dari sikap atau tindakan kamu yang sesederhana itu membuat orang merasa diapresiasi, dihargai, diterima gitu ya. Jadi kesan pertama orang melihatmu adalah dari sikapmu, dari tindakanmu yang mengapresiasi orang lain, menghargai orang lain, itu adalah, oh, kamu pantas untuk dihargai. Ya, kamu menghargai orang lain karena kamu udah mampu menghargai diri kamu sendiri, gitu ya. Ada cinta, ada penghargaan, ada menghormati ke diri kamu sendiri, dan akhirnya itu teraplikasi keluar. Bagaimana kamu memperlakukan orang lain itu adalah cerminan bagaimana kamu memperlakukan diri kamu sendiri, gitu ya. Jadi kesan pertama orang melihatmu adalah bagaimana kamu memperlakukan orang lain dengan baik, akhirnya mencerminkan bagaimana kamu memperlakukan diri kamu sendiri. Begitu. Ya. Kesan pertama orang melihatmu, kamu orang yang kuat, kamu orang yang tangguh, kamu orang yang
mampu berdiri tegak, ya, meskipun badai, kesulitan sering menghampiri kamu, ya, tapi kamu kokoh, kuat, ya. Kamu tidak mudah tumbang, ya. Kamu kuat dalam melalui kesulitan-kesulitan atau badai-badai yang hadir di dalam hidup kamu, gitu ya. Karena di sini ya kamu udah yakin, kamu percaya sama diri kamu tahu kemampuan kamu, gitu ya. Emang udah terbiasa gitu. Kayak badai mah udah terbiasa di dalam hidup aku gitu. Jadi kamu karena saking udah terbiasanya ya udah, kamu tahu gimana cara menghadapi, melalui ya badai tersebut gitu ya. Udah hadapin aja, jalanin aja, nggak usah ngeluh gitu kan. Ngeluh itu hanya apa ya? Ngeluh itu kan energi negatif, perasaan negatif. Dan itu bertentangan sekali ya uh, sama kamu lah ya, karena kamu udah energinya udah sangat positif, kamu udah paham gitu. Energi negatif itu hanya akan melemahkan kita gitu ya. Jadi kamu tahu bagaimana mengapresiasi diri kamu ketika kamu lagi dihadapkan dengan masa-masa sulit ya. Dan kamu mampu mengapresiasi diri kamu karena kamu udah paham dengan diri kamu sendiri. Kamu udah tahu seberapa kuat kamu, seberapa mampu kamu menghadapi kesulitan gitu ya. Kamu udah percaya kamu bisa gitu ya. Kamu akan melalui badai itu dengan baik gitu ya. Kamu legowo, kamu ikhlas. Jadi kesan pertama orang melihatmu di sini ya adalah ketangguhan kamu, kekuatan mental kamu gitu. Jadi udah kelihatan kok memang. Jadi orang-orang kuat itu emang udah kelihatan. Jadi tanpa tanpa kamu harus ngomong, tanpa kamu bicara itu dari auranya itu udah kerasa. Ya, entah itu orang positif, orang negatif ya kan, itu udah kerasa loh. Cuman dari auranya aja udah kerasa. Orang yang kuat, orang yang enggak gitu tuh kan udah kerasa. Gitu, ya. Pesan pertama orang melihatmu, ya, kamu orang yang cantik, orang yang ganteng, gitu ya. Kamu peduli dengan diri kamu sendiri, kamu peduli dengan kesehatan kamu, ya, peduli dengan tubuh kamu, gitu ya. Kamu hanya memastikan bahwa apa yang kamu kasih untuk diri kamu, untuk tubuh kamu, untuk mental kamu, untuk jiwa kamu itu, kamu pastikan hanya hal-hal yang positif. Ya, entah itu dari makanan, kamu hanya ngasih tubuh kamu makanan-makanan yang sehat, gitu ya. Kamu ngasih jiwa kamu afirmasikan, ya, afirmasi-afirmasi positif, dan kamu hanya membuka gitu ya. Kamu hanya membuka, kamu hanya mengizinkan orang-orang yang positif yang hadir di dalam hidup kamu gitu. Jadi ya ada kepedulian yang tinggi gitu untuk diri kamu sendiri. Kamu cantik, kamu merawat diri ya, kamu percaya diri, dan di sini aku rasakan ada aura-aura apa ya, kesuksesan, ada aura keberlimpahan gitu ya. Jadi kamu sukses. Ya emang dasarnya kamu sukses. Kamu pinter cari uang, pinter cari duit juga gitu ya. Pinter cari uang, cari duit. Ya intinya itu. Ya kesan pertama orang melihatmu ya dari penampilan kamu aja gitu ya. Mungkin sebenarnya penampilan kamu itu sederhana, tapi kamu tahu gitu ya cara merawat diri. Kamu berpenampilan bersih, rapi, wangi gitu kan. Itu udah kayak orang pun akhirnya akan memberikan kesan ke kamu kalau kamu tuh orang yang banyak duit gitu kan.
kamu orang yang emang pinter ngasilin duit gitu. Tapi di sini yang paling kerasa adalah kesan pertama orang melihatmu adalah bagaimana kamu merawat diri kamu gitu. Oke, ya. Di sini zodiak yang paling kenceng yang aku rasakan itu ada di Leo, Aries, Sagittarius. Ya. Kemudian ada Virgo, Taurus, Capricorn, tapi kenceng di Virgonya, ya. Ada Pisces, Cancer, Scorpio, ya. Gemini, Libra, Aquarius. Oke ya, sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu mendukung atau selalu menunggu video readingan saya. Ya, itu memberi semangat kepada saya untuk terus membuat video-video terbaru gitu ya. Ya, doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Oke ya, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.